10 meter. Itu intinya. Tapi di pinggir-pinggir yang mengelilingi itu pun juga punya energi yang karena terinduksi, dipengaruhi oleh energi tadi, dia mempunyai kekuatan energi tadi. Bapaknya mau ada yang ditanyakan? Apakah itu termasuk energi listrik yang notabene bisa menghidupi orang banyak tanpa menggunakan pembangkit listrik untuk zaman sekarang, seperti yang ditemukan sama Tesla? Orang tadi, anak buahku tadi mengatakan bahwa kalau zaman sekarang orang menyebut sebagai baterai. Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Jawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami memohon ya Allah, semoga kita berikan doa dan kami. Kami alihkan yang menguat, kami kata ya Allah, untuk semua penyakit, baik penyakit kebutuhan kami ya Allah. Kami meminta untuk dikeluarkan lewat utaran, lewat teriak, lewat menjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat utaran Allah. Jasad kegiatan dan jasad keluarga rumah semuanya terkategori baik, semuanya terkategori baik, semua penyusup
ataupun goib yang hendak menyerang otomatis terpental semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Siap, menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya menyelwana, saya minta dibantu, ditarik, dihadirkan kodam goib yang menunggu Gunung Padang di Cianjur, dihadirkan ke sini, dihadirkan ke sini, dihadirkan ke sini. Dimasukkan ke dalam jasad mediator itu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron dengan jasad mediatornya, sinkron dengan jasad mediatornya. Kita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Allah, Allah, Allahu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin menghadirkan goib penunggu Gunung Padang yang di Cianjur dengan izin Sang Yang Bercahaya Menyelwana. Ya Allah, saya minta izin dihadirkan goib penunggu Gunung Padang di Cianjur. Hadir ke sini, hadir ke sini, hadir ke sini. Allah, Allah masuk ke dalam jasad mediator Allah. Allah yang asli, yang asli, yang saya maksud Allah. Selamat malam. Dengan siapa ini? Bangsa raksasa. Bangsa raksasa. Dari golongan apa? Jin. Dari jin. Apakah panjenengan yang menjaga Gunung Padang? Ya, bagian luar. Di bagian luar. Ya. Iya. Sampean menjaga apa di situ? Secara kasat mata, barang-barang itu tidak boleh diambil satupun. Tetapi yang tidak kasat mata itu yang tidak bisa saya sampaikan. Oh gitu. Memang ada apanya di dalam Gunung Padang itu kok sampai Itu menjadi rahasia. Ada penjaga di dalam yang lebih tahu itu. Aku pun juga tahu, tapi aku disumpah tidak akan membicarakan itu. Hukum khususnya pada manusia-manusia yang di luar. Belum saatnya bicarakan. Nanti suatu saat itu akan semua orang tahu apa yang ada di dalam Gunung Padang. Itu kamu sejak kapan menjaga Gunung Padang itu? Ribuan tahun. Itu peninggalan dari siapa Gunung Padang? Ya, itu peninggalan dari kekasih Allah.
yang orang bilang disebut nabi. Itu apakah isinya semuanya batu dari atas sampai ke bawah? Itu hanya di luar saja. Saya bilang tadi yang gaya memasat mata. Di dalamnya itu akan kelihatan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Kira-kira waktunya masih lama atau tinggal sebentar lagi? Nggak tahu ya. Aku harus minta izin dulu untuk bicara waktu itu. Ya, Kalau perbandingan waktu tentunya tidak lama. Karena aku menunggunya sudah lama sekali. itu apa? Kenapa ada hubungannya kalau kita bangsa manusia bawa ponsel ke situ kok sinyalnya kuat? Itu apa hubungannya dengan yang di dalam Gunung Padang? Sedikit saja saya katakan ada suatu energi alam yang disimpan di situ. Dalam bentuk apa itu energinya yang ada di situ? Ya, sesuatu benda. Kira-kira begitu. Apakah dalam bentuk benda berharga seperti intan, emas, berlian, atau batu, atau apa? Tidak. Kalau energi tidak. Kalau sosok yang ada di dalamnya itu dari bangsa apa? Dari golongan apa? Dari golongan seperti saya. Sama, raksasa juga. Bahkan kekuatannya lebih besar. Lebih daripada besar. saya. Jika saya mohon izin hanya untuk mencari informasi aja, mungkin itu bermanfaat bagi kami bangsa manusia. Boleh diizinkan. Hanyalah bawahan yang hanya tunduk pada perintah beliau. Kalau saya semua minta izin, kira-kira boleh nggak? Saya tidak bisa menjawab karena itu kan urusan saya. Coba saya saya coba komunikasi ya. Nanti Silakan. kalau beliau bersedia hadir, nanti panjenengan geser sedikit ya, nanti biar ada ruang untuk beliau. Ya Allah, pengisin sang yang percaya mana-mana. Saya minta penguasa gaib yang ada di dalam Gunung Padang mohon izin jika panjenengan bersedia, saya ingin komunikasi masuk ke dalam jasad mediator yang ada di depan saya. Allah, monggo masuk, monggo. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu.
Sinkron dengan jasad mediator ini. Pita suara yang tersambung dengan koin yang ada dalam jasad ini Allah. Apa? Mohon maaf. Datangkan saya. Iya, izin mengganggu waktunya. Ini dengan siapa, Bah? Aku bangsa jin raksasa. Kamu yang bertugas di mana? Saya bagian tengah dalam. Di Gunung Padang. Ya. Mohon izin bertanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua makhluk. Itu panjenengan di tengah itu menjaga apa? Ada sebuah bentuk ular bercahaya merah-merah muda. Itu inti dari sebuah energi. Kalau aku lihat hanya sebegini, tapi bagi manusia itu besar. Karena badanku kan besar. Ini seperti mengambang. Ini mengambang, memancarkan sebuah energi, memancarkan ke seluruh penjuru. Efek energi itu seperti apa dan dampaknya ke bumi itu bagaimana? Ini sebuah energi bagi manusia. Kalau orang sekarang bilang ini baterai, inti dari sebuah baterai yang bisa dipindah-pindahkan ke energinya ke tempat-tempat yang lain. Selama ini aku menutupi supaya energinya tidak dirasakan oleh manusia. Namun ada beberapa orang di sekitar situ yang bisa merasakan sebuah energi. Ini adalah sebuah kekuatan alam yang memang sudah dikendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kalau benda itu diambil atau dipindah tempatkan, efeknya nanti bagaimana? Siapa yang bisa memindahkan posisi ini tidak ada di permukaan, tetapi ada di bawah permukaan yang sangat-sangat dalam. Hanya kekuatan orang yang nantinya bisa mempunyai kekuatan untuk menaikkan, dan ini akan menjadi sumber energi bagi kehidupan. Mohon maaf. Saat ini belum waktunya untuk bisa diangkat. Mohon maaf, Aki. Dulu Aki yang menugaskan untuk menjaga itu siapa? Utusan Sang Maha Kuasa. Manusia menyebutnya seorang nabi. Menaruhnya segitu. Dan zaman dulu itu pernah dipakai
di manusia-manusia zaman ribuan tahun yang lalu. Ketika manusia itu dimusnahkan, barang ini disimpanlah di situ. Dan ini salah satu sumber energi yang terbesar. Ada di tempat di negara lain. Tidak hanya di Nusantara, tetapi tidak sebesar yang ada di sini. Besarnya kira-kira satu rumah atau satu desa atau satu pulau? Besar sekali, bukan satu pulau, bukan satu rumah, lebih besar. Kalau intinya hanya sekitar 10 meter, itu intinya. Tapi di pinggir-pinggir yang mengelilingi itu pun juga punya energi yang karena terinduksi, dipengaruhi oleh energi tadi, dia mempunyai kekuatan energi tadi. Iya. Bapaknya mau ada yang ditanyakan? Apakah itu termasuk energi listrik yang notabene bisa menghidupi orang banyak tanpa menggunakan pembangkit listrik untuk zaman sekarang, seperti yang ditemukan sama Tesla? Orang tadi, anak buahku tadi mengatakan bahwa kalau zaman sekarang orang menyebut sebagai baterai. Oh iya, ya tadi yang Itulah menjaga di sebuah luar. energi tetapi kekuatannya maha dahsyat, bisa menyinari, bisa energi itu pindah-pindah. Ini hanyalah sumbernya, ini sumber dari energi yang akan dipindah-pindahkan ke barang yang lain. Dan ini tidak akan habis. Ketika zaman dulu ini dijadikan sebuah pembangkit energi sebagai pusat dari sebuah energi, bisa untuk penerangan, bisa untuk kendaraan. Oh, berarti itu sama dengan energi yang ditemukan orang luar sana, namanya Tesla. Dulu orang itu menemukan energi itu tidak menggunakan energi listrik dengan pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga uap. Jadi listrik itu pemancarannya itu dari sebuah benda untuk menerangi semuanya bisa. Seperti kayak itu. Ya. Penjelasannya memang seperti itu, tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Dan dia jelas tidak mengambil barang yang ada di tempat saya. Aku tadi bilang bahwa tidak ada orang yang sudah mengambil dari tempat ini. Dan di luar sana ada barang yang sejenis dengan ini. Dengan kapasitas yang lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil. Itu nanti kira-kira benda itu digunakan oleh siapa, mungkin ahli warisnya, atau kira-kira kapan benda itu dapat izin untuk digunakan oleh bangsa manusia? Yang jelas itu miliknya bangsa Nusantara. Para leluhur-leluhur sudah menjaga barang ini. Jangan sampai ada orang yang berusaha untuk menekan. Jangan sampai ada orang yang berusaha ingin tahu. Karena para leluhur Nusantara udah mengerti di masanya yang akan datang. Ada orang yang
berwenang untuk mengambil. Ketika barang ini jatuh kepada orang berwenang, dia akan naik pelan-pelan sehingga mendekati permukaan, sehingga tidak susah bagi manusia untuk memanfaatkannya. Saat ini posisinya agak jauh ke dalam, dan itu tidak mungkin bisa diambil dengan alat apapun, alat secanggih apapun. Oh. Ada lagi, Pak? Terus Anda tahu tidak, di bawah tanah Pulau Jawa dulu ada intan sebesar kerbau, dan ini sudah naik ke arah Selat Malaka, kemudian ditarik lagi, kemudian dipatok di Pulau Seribu. Apakah itu benar informasinya? Aku cuman pernah mendengar dari bangsa-bangsa seperti saya, tapi saya tidak ada urusan, karena bangsa seperti saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan, itu saja, dan itu tidak ada hubungan dengan saya. Oh, beda petugasnya ya, Ki ya. Kira-kira. Jadi terkait Gunung Padang ini, kalau menurut Aki itu nanti kedepannya seperti apa, Ki? Bila sudah waktunya, tempat itu akan menjadi sebuah tempat yang sangat penting, yang sangat ramai, karena disitulah tempatnya sebuah energi, pusat sebuah teknologi yang sangat maju. Aku membayangkan luas yang sekian ribu hektar nanti akan menjadi sebuah tempat yang sangat maju, menjadi suatu tempat yang sangat penting, karena teknologi akan tergantung pada tempat itu, karena itu sumber energi. Dan tidak hanya bangsa Nusantara saja yang akan menikmati, tentunya di luar Nusantara. Apakah di dunia ini hanya ada satu di Gunung Padang, Ki? Atau ada lain lagi? Saya bilang, ada beberapa negara, tempat di luar sana yang kecil-kecil, karena itu adalah bagian dari sebuah peradaban zaman dulu. Ketika peradaban zaman dulu dihancurkan, ada beberapa energi itu yang disimpan di beberapa tempat, dan hanya satu orang yang akan bisa mengambil tempat itu, meskipun tempatnya tidak di Nusantara ini. Baik, kalau begitu, Ki. Ada lagi, Pak? Cukup. Ya udah, terima kasih sebelumnya atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Mohon izin dan matur suwun, Aki. Silahkan kembali melanjutkan tugasnya di sana. Semoga bisa sampai paripurna ya, Ki, tugasnya ya, Ki. Baiklah, saya dan anak buah saya akan kembali
menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih ya Ki sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dasarnya yang hilang kita kembali ke jasad ini.